Selamat pagi Ibu Budi. Selamat pagi, Ibu Ya, Dian. kenapa saya dengan Bu Daniel ya? Tadi sudah diperiksa dengan hasilnya normal semua. Ini keluhannya apa ya Bu ya? Akhir-akhir ini saya sering cepat lelah. Oh, cepat lelah. Oke, nanti saya di sini akan memberikan konseling Ibu tentang nutrisi Ibu hamil sesuai dengan yang Ibu butuhkan. Ini buku KIA-nya saya kembalikan dulu ya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendapatkan konseling tentang nutrisi Ibu hamil? Belum sama sekali ya? Oke. Nanti di sini saya akan menjelaskan kurang lebih waktunya 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Oke, baik. Nanti tujuannya agar Ibu lebih mengerti tentang nutrisi Ibu hamil ini. Jadi keluhan-keluhan yang Ibu rasakan itu bisa berkurang gitu ya Bu untuk menanggulanginya. Nah, yang pertama untuk nutrisi Ibu hamil ini tadi kan Ibu mengatakan belum pernah tahu ya, belum pernah mendapatkan ya. Jadi untuk nutrisi Ibu hamil ini gizi yang dibutuhkan untuk Ibu hamil untuk kelangsungan ibu dan janin, untuk pertumbuhan yang dibutuhkan oleh janin. Karena dalam kehamilan itu jika ibu sedang keadaan hamil, maka nutrisi yang dibutuhkan itu akan dua kali lipat lebih banyak dari sebelum hamil. Seperti itu Bu. Untuk pemenuhannya bisa dari protein, karbohidrat, lemak, mineral seperti itu, dan kebutuhan cairan yang sangat penting. Kalau dari karbohidrat pasti sudah tahu harusnya contohnya seperti apa Bu, misalnya Nasi, kentang. iya, kalau kayak gitu bisa masuk ya Bu ya. Bisa. Kalau karbohidrat itu jadi merupakan sumber energi Bu, jadi memang harus terpenuhi. Nah, kalau selama hamil itu tambahan energinya sekitar 300 kalori Bu, jadi memang agak besar. Terus yang kedua ada protein. Kalau dari protein setahu Ibu apa aja? Kayak ikan, telur, ayam. Betul, kayak gitu. Jadi selain untuk pertumbuhan dan perkembangan janin juga, protein itu berfungsi untuk pembentukan plasenta dan cairan ketuban seperti itu Bu. Pertumbuhan jaringan untuk adiknya juga. Selain itu ada dari daging, terus susu, tempe, kacang-kacangan seperti itu. Kalau yang selanjutnya itu dari vitamin dan lemak. Setahu Ibu apa? Mungkin dari buah-buahan bisa. Kan vitamin itu kan ada dari vitamin A, vitamin B, vitamin C, itu bisa diperoleh dari buah-buahan. Selain itu kalau untuk lemak itu bisa diperoleh dari kacang-kacangan biasanya paling besar Bu. Seperti itu. Kalau untuk kebutuhan cairan itu dalam satu hari minum berapa liter ya Bu? Berapa gelas? Saya minum 14. 14, kurang Bu, ditambahin lagi ya. Jadi kalau untuk minum itu 2,5 sampai 3 liter kalau untuk ibu hamil. Nah, karena itu merupakan yang sangat penting untuk ibu hamil agar tidak dehidrasi seperti itu Bu. Nah, kalau dari semua nutrisi itu tadi tercukupi, nanti ibu untuk keluhan-keluhan itu bisa teratasi. Tapi kalau misalnya tidak tercukupi akan berdampak buruk, jadi ada kekurangannya Bu. Pertama bisa terjadi keguguran, kecacatan, atau bayi lahir rendah seperti itu. Nah, itu sangat riskan sekali untuk ibu hamil seperti itu Bu. Terus selain itu lemas itu bisa disebabkan juga karena anemia. Nah, kekurangan energi ini bisa juga terjadi karena anemia. Terus penurunan daya tahan tubuh, makanya gampang sakit, mungkin flu atau batuk seperti itu. Nah, selain itu dari makanan-makanan tersebut, dari bahan pangan tersebut, agar vitaminnya tidak hilang, harus benar Bu cara pengolahannya. Ibu sudah tahu? Belum juga ya. Kalau untuk bahan makanan yang baku seperti sayur atau yang lainnya, buah itu dicuci dulu baru dipotong. Tuh kalau misalkan untuk bahan-bahan baku, kalau misalnya dipotong dulu baru dicuci kan nanti vitaminnya dan kandungan nutrisi yang lainnya itu ikut hanyut bersama air Bu. Seperti itu. Terus kalau untuk ibu hamil kalau memasak itu yang
harus diwaspadai adalah sampai matang, jangan setengah matang seperti itu ya Bu ya. Terus jangan menggunakan alat-alat dari bahan plastik, itu berbahaya karena ada kandungan kimianya yang bisa ikut tercampur dalam makanan seperti itu Bu. Terus ada juga Ibu kerugian apabila Ibu berpandangan terhadap makanan tertentu. Jadi kayak ikan, telur, maksudnya alergi gitu Bu ya. Itu bisa dialihkan ke yang lain. Kalau misalkan alergi dengan telur, bisa proteinnya diganti dengan protein nabati seperti itu. Kalau contoh menu seimbang, ini nanti saya contohkan ya Bu. Misal ada nasi, terus ada proteinnya nanti dari telur misal atau tempe, terus sayurnya sayur bayam, itu Bu. Kalau kayak gitu kan mudah dan murah ya Bu ya. Nah itu dalam sekali makan habis. Nah kalau misalkan masih mual atau masih muntah, makannya sedikit-sedikit aja tapi harus tetap dipenuhi seperti itu. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Baik, terima kasih. Nanti kontrol lagi di 2 minggu lagi ya Bu ya. Kalau seperti itu terima kasih Ibu. Besok bisa kembali lagi ke sini. Iya.